Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan sharing bagaimana sih cara kita merawat jas hujan supaya tidak cepat rusak, sobek atau retak-retak. Jadi supaya awet dan tahan lama. Oke, langsung saja teman-teman simak videonya sampai selesai. Baik, jadi yang pertama, saat habis digunakan ya, misalnya kita baru datang ini naik motor, baru datang pulang kerja, hujan kan, langsung dilepas, langsung kita gantung pakai hanger ya. Kalau bisa jangan hanger yang patah, yang maksudnya gimana ya, pokoknya yang patah, yang ujungnya patah, karena itu bisa sudutnya kan tajam itu. Kalau ada hanger yang patah sudutnya tajam, nanti bisa merobek bagian sini jas hujan, jadi langsung digantung supaya tidak berjamur, atau yang seperti saya bahas sebelumnya itu, kalau bahasa di sini temanan ya, karena kalau jas hujan itu paling sering dan susah dihindari namanya taimanan itu. Oke, kita langsung lanjut yang ke nomor 2. Dan untuk nomor 2, supaya dia tidak cepat sobek atau retak-retak, jangan pernah mengibasnya terlalu kuat jika basah. Jadi kan biasanya orang kayak misalnya jemur baju tuh, nah itu sebenarnya yang bikin robek ya. Nah, jadi misalnya kondisi kita harus segera memakai jas hujan, tapi jas hujan kita itu lagi basah gitu kan. Nah, ada caranya. Jadi seperti ini, kita pegang bagian sini jas hujan, bagian sininya pas pertemuan antara topi dengan, pokoknya bagian sini ininya ya, bagian sini kanan kiri teman-teman pegang ya, baru teman-teman gini kan, itu pun jangan terlalu kuat, jangan kayak baju. Kalau baju kan kain, dia tidak mungkin sobek gitu kan. Nah, tapi jas hujan ini dia bukan jahitan, dia cuma lem. Jadi kalau teman-teman misalnya ngibasnya terlalu kuat, dia akan sobek. Dan paling sering itu bagian sini sobek, bagian topi, antara topi dengan leher paling sering sobek, karena biasanya orang ya itu kuat-kuat ngibasnya kalau pas basah. Oke, langsung kita lanjut ke nomor 3. Dan ini yang paling sering teman-teman, karena mungkin buru-buru ya supaya lebih cepat kering. Jadi jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung. Kalau misalnya teman-teman habis pakai hujan-hujan, kan kita nempel itu biasanya kotoran-kotoran kayak debu-debu itu kan nempel. Kita langsung jemur nih, kita pulang langsung jemur di bawah matahari, pasti keras. Nah, dia kalau terlalu sering kita jemur di bawah matahari langsung, dia akan cepat retak. Iya, terutama di bagian lipatan-lipatan itu lebih cepat sobeknya kalau kita jemur di bawah sinar matahari langsung. Saya sarankan untuk mengeringkan jas hujan itu digantung di bawah atap aja, jangan di bawah sinar matahari. Oke, supaya jas hujan kita lebih awet. Kita lanjut ke nomor 4. Dan ini bagi teman-teman yang masih menyimpan atau masih memiliki kantongnya, jika sudah kering langsung dilipat bagus-bagus, maksudnya dilipat bagus-bagus. Jangan langsung biasanya orang yang masa bodoh gitu. Nah, jadi dia jemur di misalnya di pagar atau di stang motor, atau pokoknya ditaruh aja begitu, baru kena matahari lagi, langsung di bawah sinar matahari. Sudah keringnya nih jas hujan, dia gulung-gulung, masukkan di jok, tak. Jadi kalau bisa jangan seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya kita sudah, yang pertama kan tadi kita sudah gantung di bawah atap, kemudian jangan di bawah sinar matahari. Terus kalau kita sudah kering nih, kita langsung lipat, kita lipat bagus-bagus, kita ikuti lipatan sewaktu dia masih baru. Kan jas hujan itu susah hilangnya itu bekas lipatan sewaktu kita baru beli itu.
pasti ada lipatannya. Maksudnya garisnya itu, nah pola bekas lipatan dari pabrik itu pasti ada. Nah, kita tinggal ikuti itu. Kalau kita sudah lipat, sudah rapi, nah, langsung aja kita masukkan ke kantongnya. Makanya kalau saya itu tidak pernah saya buang kantongnya. Biasanya orang ya dibuangnya. Jadi mungkin ya biar lebih cepat, mungkin kan misalnya kalau perjalanan hujan kan langsung buka jok pakai gitu. Cuma kalau saya sih tetap saya tidak buang ya, karena ya lebih rapi, pastinya lebih rapi di dalam jok itu kan pasti lebih rapi, lebih ya pokoknya lebih tertata lah. Jadi celananya kita lipat, kemudian bajunya, setelah itu sudah dilipat, langsung kita masukkan ke tasnya. Ini sobek ini gara-gara saya lipatnya terlalu besar, akhirnya saya paksa masuk, robek. Cuma tetap aja saya pakai. Oke. Dan yang terakhir, dan ini yang terakhir teman-teman, ini mencakup dari 1 sampai 4, yaitu sayangi dia. Di sini dalam artian apa namanya, kita harus peduli, kita harus merawat. Pokoknya sama seperti kita misalnya punya motor. Nah, kita sayang sama motor ini kan, kita sayang. Ya, kita cuci, kita lap, kita kit, kita servis. Pokoknya kita kasih perhatian kita kepadanya. Maksudnya kepada jas hujan itu gitu. Nah, biasanya orang itu ingat pas dipakai gitu. Nah, jadi misalnya pas lagi di jalan ini sudah pakai jas hujan, bocor ternyata jas hujannya, atau robek ternyata gitu. Nah, jadi itu pentingnya kita, maksudnya gunakan payung sebelum hujan. Jadi artinya kita lebih bagus merawat dengan rutin, kita rawat terus kan, kita rawat supaya jas hujan kita itu selalu siap pas kita ingin menggunakannya, seperti itu. Jadi itulah. Jadi semuanya ini dari 1 sampai 4, dan nomor 5 itu adalah intinya. Kita harus peduli, kita harus sayangi jas hujan kita. Dan sebenarnya sih bukan jas hujan aja, semua barang-barang kita, semua apapun yang kita miliki kita harus sayangi. Seperti kata pepatah, sayangi dia seperti dia menyayangimu, seperti itu. Jadi masa misalnya apa namanya, jas hujan itu melindungi kita dari hujan. Akibatnya kita itu tidak demam, tidak sakit, tidak kedinginan, tidak masuk angin, pokoknya kita aman dari hujan. Sementara apa timbal balik kita ke si jas hujan ini? Ya, dia sudah melindungi kita dari hujan dan sebagainya, tapi kita tidak rawat dia, kita tidak peduli dengan dia, seperti itu. Jadi kita harus saling gitu. Nah, kita rawat dia, kita peduli dengan dia, pokoknya kita jaga dia supaya tidak cepat rusak. Dan juga dia akan memberi timbal balik yang baik juga ke kita. Jadi pas kita wah hujan, langsung kita pakai, kan enak ini. Maksudnya dia berfungsi dengan sebagaimana mestinya, tidak sobek, enak dipakai, lembut. Kemudian kalau dilihat tidak berjamur-jamur, bintik-bintik gitu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Bantu support channel ini dengan like dan di-share ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Berhubung ini juga musim hujan ya, jadi semoga ini informasi ini lebih bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jika teman-teman belum berlangganan, silahkan klik tombol berlangganan ya, atau subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.